Pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iptek adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan suatu pengetahuan alam atau menjadi wawasan seseorang mengenai bidang teknologi. Iptek juga mencakup penemuan baru yang berhubungan dengan bidang teknologi itu sendiri. Kemajuan teknologi semakin mendorong perubahan di berbagai bidang kehidupan sebuah negara. Seiring perkembangan zaman, berbagai kebutuhan untuk menunjang kehidupan juga semakin mendesak. Hal ini yang kemudian lahirnya berbagai inovasi dan kreasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan iptek. Perkembangan iptek ini terjadi di berbagai aspek, mulai dari transportasi, komunikasi, hingga berbagai perabot rumah tangga. Tak hanya sampai pada kebutuhan masyarakat, skala pengaruh iptek ternyata juga punya pengaruh besar bagi sebuah negara. Pengaruh iptek memberikan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira apa saja? Untuk mencari tahu itu, teman-teman, saya akan menjelaskan pengaruhnya dari berbagai aspek. Yuk, kita simak. Pengaruh positif dalam aspek sosial budaya. Yang pertama, mendorong meningkatkan potensi suatu daerah. Yang kedua, persebaran informasi yang semakin mudah. Yang ketiga, masyarakat bisa saling terhubung tanpa batasan ruang dan waktu. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, kesehatan. Selanjutnya, pengaruh negatif dari kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang sosial budaya, antara lain: yang pertama, adanya perubahan tata nilai kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua, meningkatnya kenakalan dan kriminalitas di Indonesia. Yang ketiga, adanya kesenjangan sosial. Yang keempat, masyarakat cenderung bersifat individualisasi. Selanjutnya, pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI dalam bidang politik, antara lain: berkembangnya kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi. Yang kedua, kemunculan berbagai partai politik yang mewakili masyarakat. Yang ketiga, adanya transportasi, adanya transparansi kegiatan berpolitik berbangsa dan bernegara. Yang keempat, terjadinya kontrol politik atau kinerja pemerintah. Selanjutnya, pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap Negara Republik Indonesia dalam bidang politik, antara lain: yang pertama, tergantungnya stabilitas sosial karena menyebarnya isu hoaks. Yang kedua, munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Yang ketiga, munculnya gerakan separatisme atau mendirikan negara sendiri. Lanjut ke aspek ekonomi. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam bidang ekonomi, antara lain: yang pertama, meningkatkan kesepakatan kerja. Yang kedua, meningkatkan peluang negara untuk memperoleh devisa. Yang ketiga, makin banyaknya peluang investasi asing dan penanaman modal. Dan yang keempat,
mendorong munculnya usaha kreatif masyarakat yang berkualitas. Selanjutnya, pengaruh negatif terhadap kemajuan iptek Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang ekonomi antara lain. Yang pertama, pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memenuhi kualifikasi. Yang kedua, meningkatnya sifat konsumtif. Dan yang terakhir, kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin semakin meningkat. Selanjutnya, dari aspek hukum, pengaruh positif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang hukum antara lain. Yang pertama, semakin kuat tuntunan untuk penegakan hukum yang profesional dan adil. Yang kedua, memperkuat regulasi hukum dan perancangan undang-undang yang pro rakyat. Yang ketiga, kuatnya demokrasi, supremasi hukum, dan pelaksanaan HAM. Dampak negatif dari kemajuan iptek terhadap NKRI dalam bidang hukum antara lain, banyaknya muncul kabar bohong atau hoaks yang merugikan masyarakat. Yang kedua, munculnya tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat. Yang ketiga, mengikis sikap toleransi antar umat beragama yang memicu kekerasan. Dan yang terakhir, munculnya berita yang bertujuan adu domba atau antar golongan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yang terakhir, dari aspek pertahanan dan keamanan. Dampak positif kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan antara lain. Yang pertama, meningkatkan keamanan siber Indonesia melalui kemutakhiran teknologi. Yang kedua, teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Yang ketiga, seleksi informasi calon personal militer dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Yang keempat, menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengetahui kekuatan musuh dan menyiapkan formasi militer. Dan yang terakhir, mencegah serangan siber yang memecah kesatuan dan persatuan Indonesia. Selanjutnya, dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan antara lain. Yang pertama, perang informasi dengan memanfaatkan adanya perkembangan serta kemajuan teknologi informasi. Yang kedua, muncul aksi terorisme yang terjadi di internet. Dan yang terakhir, penyala. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.